nggak suka loh, ya kan, di gitu sama orang lain. Tapi kadang-kadang kita suka begitu, ya kan? Ya. Dalam hal kita memberi sesuatu yang remeh aja, mohon maaf ya kan, makanan aja, itu kadang-kadang kita suka. Yang kita sudah nggak suka, bahkan kadang ada tetangga yang cerita tetangganya itu ngasih sesuatu yang sudah basi untuk dirinya. Kebangetan benar Bu. Kalau di sini kan nggak ada yang begitu ya. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Kamu kebangetan benar gitu ya. Ngasih baju yang udah sobek, yang udah kucel. Ya Allah. Ya Bu ya. Ustazah, tapi kalau begini gimana? Bajunya itu modelnya bukan saya banget, tapi ya kan saya lihat, ya kan adik saya suka pakai baju yang model begitu, tapi saya nggak suka. Ada yang begitu ya Bu ya. Itu mah suka selera, ya nggak apa-apa begitu, asalkan ditawarin baik-baik. Kan yang penting dia suka, ya Bu. Yang ini maksud saya, Ibu sudah paham ini, ya kan? Jangan terlalu lebay, ya kan? Ya. Kalau misalnya saya nggak suka jambu biji, tapi ada yang tetangga saya suka jambu biji, dan nggak begitu maksudnya itu, ya Bu ya, paham ya? Sesuatu yang kita ridho dan saudara kita ridho, ya, sesuatu yang kita nggak suka pasti orang lain tidak suka. Perlakukan orang seperti itu, bisa Bu? Bisa ya, insyaallah ya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki mendapati hidayah, maka dilapangkan hatinya pada Islam. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma hdini, ya Allah kasih hidayah aku, selalu lapangkan hatiku ya Allah. Jadi orang yang seperti itu minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man yurida an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang hatinya disempitkan, nolak hidayah, ya Bu ya, nggak mau menerima hidayah, maka bagaimana? Hatinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dayyiqan harajan, sempit, ka'annama yas'adu alas sama. Dia kayak orang yang jalan naik menuju ke langit. Rasa hatinya tuh bawa beban yang berat gitu. Ada Bu orang begitu? Ada. Hidupnya tuh enggak pernah tenang, hidupnya enggak pernah damai, enggak pernah lapang hatinya. Kenapa? Ya karena ya orang yang sesat, dia sesat. Jadi jalan pun begitu. Ya, kalau kita jalankan enak ya Bu ya, senyum, apa kabar Ibu, sehat, lepas aja, ya Bu. Karena nggak ada apa-apa dalam hati kita. Ya, Allah selalu kasih ketenangan. Orang kalau cirinya dikasih hidayah sama Allah tuh, dirinya, hatinya selalu tenang. Itu kunci. Kalau ibu-ibu merasa kok saya hatinya selalu berat ya, selalu berasa kayak deg-degan, kayak nanti ada sesuatu yang menakutkan tapi nggak tahu apa, itu Bu, banyakin istighfar. Ciri-cirinya kan mirip seperti ini, ya Bu ya. Dayyiqan harajan, ya, hatinya sempit, selalu merasa sempit, kayak nggak lepas gitu. Seolah-olah dia punya beban banyak yang kayak orang naik sampai ke langit 7, Masya Allah. Kayak gimana itu perkosonnya? Kayak gimana itu susahnya kan Bu ya? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Tsumma qala idza dakhala nurul Islam al-qalba yang syaraha wa fasaha. Ya. Kemudian dikatakan kalau dia mendapatkan cahaya Islam, apa yang terjadi? Yang syaraha, hatinya dilapangkan oleh Allah.
Wang fasaha, hatinya ya penuh dengan apa Bu, toleransi, banyak memaafkan orang, lepas lapang ya. Hal lidzalika min alamah, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu ada tanda-tandanya? Qol, ya tentu ada. Na'am, ya an-najah fi andaril ghururi al-inabah ila daril khulud wal isti'dadu lil maut qabla nuzuli, ya. Artinya tandanya apa? Tandanya orang itu adalah dia menjauh dari tempat-tempat tipuan, ya kan? Tempat-tempat tipuan maksudnya yang bagaimana? Tempat-tempat maksiat, tempat-tempat ya yang seolah-olah itu indah tapi ternyata menyesatkan kita. Paham Bu? Ya. Dan condong pada tempat yang kekal, ya. Dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tibanya. Dia senangnya ngaji di masjid. Senangnya sekarang kalau jalan-jalan, kalau dulu ke luar negeri, ke Eropa, kemana-kemana, sekarang tiba-tiba udah pasang status umroh, Masya Allah. Ya, bentar-bentar umroh, bentar-bentar ke Masjidil Aqsa, bentar-bentar ke Nabawi, keren. Ya, ya nggak apa-apa punya duit Bu, ya kan? Beda kalau nggak punya duit ya Bu ya. Ya kan? Kalau nggak punya duit judulnya alhamdulillah, ya kan? Bentar-bentar majelis taklim di sini, majelis taklim di sana, majelis taklim di situ, ya kan? Cari tempat hiburan yang mempersiapkan dirinya untuk kemudian. Dia sudah nggak lagi ke tempat-tempat yang ya nanti bikin dia susah hidupnya. Bu, karaokean ya Bu? Ada Bu temennya yang ngajakin karaokean? Ada gak? Ayo Bu, nyawer Bu di sana. Ada yang begitu? Masya Allah. Ya. Anggap Bapak Ustazah kan masih muda. Kayaknya di sini mudanya berapa tuh ya? Ya, Rasulullah memperingatkan kepada kita, tadi khamsan qabla khamsin. Ya. Syababaka qabla harami. Perhatikan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini semuanya sudah hafal Ibu. Apa itu? Ya. Muda kita. Udahlah jangan ngomong-ngomong muda Ustazah, kuatnya kita aja dulu. Ya. Anggap aja kita ini muda semuanya. Berapa tahun? 20 tahun. Ya. Ya. Selagi Ibu masih kuat jalan, selagi Ibu masih bisa banyak sholat, selagi kita masih kuat ngaji, selagi kita masih banyak zikir, selagi kita masih banyak bisa bersedekah, kerjakan. Ya Bu, sebelum haram itu pikun, ya. Jangan sampai setelah kita pikun kita tidak punya amal apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Wasihhatika qabla saqamik. Dan sehat kita, alhamdulillah sehat, sekarang sehat, gunakan untuk amal soleh sebelum sakitnya. Wa faragika qabla syughlik, waktu luang kita sebelum waktu sempit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sibuk luar biasa. Kalau hari ini alhamdulillah cucunya sudah ada baby sisternya sendiri, ya kan, di rumah ada mbak yang beres-beres, yang bersih-bersih. Terus ibu ngapain dong? Nggak ngapa-ngapain saya Ustazah di rumah Maya, ya kan, pegangan remote, pegangan HP, kerjaan saya keluar masuk gitu kan, keliling rumah, nggak ngapa-ngapain, alhamdulillah, ya, Masya Allah. Itu ibu punya waktu luang, betul? Harusnya orang yang seperti itu kira-kira khatam Qur'annya berapa hari sekali Bu? Ibu, harusnya orang yang seperti itu khatam Qur'annya berapa kali nih, saya tanya nih. Ya kan? Di rumah ada pembantu, betul nggak? Cucu udah ada baby sisternya, ya kan? Ya, ibu ngapain di rumah? Jaga warung. Tapi ternyata kadang-kadang
nggak sempet. Ya Allah, betul Bu? Ustazah jangan nyindir dong, Mbak. Saya nggak nyindir, ya Bu ya. Saya ngomongin diri saya sendiri aja dah, ya Bu ya. Wa ghinaka qabla faqrika, dan kayanya kita sebelum miskinnya kita. Alhamdulillah. Ibu punya duit? Punya duit nggak hari ini? Ayo, siapa yang bilang nggak punya? Ada. Omongan kita doa ya Bu. Ya, ada. Ibu punya harta? Ibu punya untuk beli kambing nanti atau sapi? Insya Allah punya ya Bu. Berniat Bu insya Allah untuk berkorban. Ya. Wahayatika qabla mautik. Jangan takut Bu kalau saya tanya, Bu punya duit hari ini? Jangan takut jawab punya. Ya kan? Saya nggak bakalan ngutang sama Ibu insya Allah. Ya, nggak minta 100 saya. Ya. Dan hidup kita sebelum matinya kita. Ya. Dan para ulama mengatakan begini Bu, tadi ya, sehat itu nggak akan bisa dimengerti bagaimana nikmat sehat kalau belum datang sakit. Betul nggak Bu? Kadang-kadang kita itu nggak paham betapa nikmat sehat itu Masya Allah luar biasa. Kalau lagi sakit kita baru tahu, ya Allah, ya. Enak betul orang yang bisa ruku, sujud, nggak pakai kursi lagi sholatnya, gitu ya. Dulu waktu zamannya sholatnya pakai ruku, sujud sempurna, nggak paham kalau itu kenikmatan yang luar biasa, betul nggak? Makanya orang-orang sepuh ya, nenek-nenek kita tuh suka nasehatin kita, suka begitu. Sholat yang benar, bersyukur alhamdulillah masih bisa rukuk sujud sempurna. Nanti kalau sudah seperti nenek ya, nggak bisa lagi rukuk sujud sempurna, baru ngerasain gimana nikmatnya rukuk dan sujud sempurna. Betul Bu? Kemudian sama ya kan, orang yang tua baru tahu bagaimana nikmatnya muda. Betul Bu ya? Aduh, waktu muda enak banget ya, bisa kesana kemari nggak pakai sakit pinggang. Betul ya? Kalau sudah tua begini, boro-boro mau jalan-jalan naik gunung, ya Bu ya? Aduh, di rumah aja ya, gerak aja susah. Betul Bu? Nah, tapi Bu, hidup itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka harus disyukuri, ya, dinikmati dengan sebenar-benarnya. Betul-betul bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau karuniakan apa? Masih ada usianya. Ya. Jadi tadi saya bilang jangan doa cepat-cepat mati, jangan. Ya kan? Jangan. Ya, tapi bersyukur saja kita, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah, minta kita ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab, beliau pernah menggambarkan begini, ya. Dia ditanya oleh Ka'ab, ya kan, terangkanlah kepada kami tentang maut, ya kan. Kemudian ya, Umar yang nanya ke Ka'ab, Ka'ab kemudian berkata begini, maut itu bagaikan pohon duri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, maka tiap duri berkali dengan urat, lalu dicabut oleh seseorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tinggal. Ya Bu ya. Jadi sakitnya sakaratul maut itu seperti itu. Sekarang saya ngajakin ibu-ibu, ya kan, memahami sakitnya itu. Ingat-ingat, pernah ibu sakit? Ya, sering. Satu aja, sakit gigi. Tiba-tiba giginya, satu gigi itu sakit. Dar. Ya, itu masih bisa berfungsi Bu. Giginya masih bisa berfungsi. Nanti kalau sembuh, itu ibu masih bisa ngunyah lagi, ya kan? Tapi ketika datang sakit itu rasanya seperti apa Bu? Cenot-cenot kayak jedadul gitu. Betul Bu?
itu sakit gigi. Kemudian sakit kepala. Ada yang punya penyakit migrain di sini? Ya kan? Kalau migrain rasanya kayak gimana? Terang, blok langsung luar biasa. Betul Bu? Itu baru sakit yang ya Bu. Ini migrain itu berarti kan kepala kita ada rasa kenapa-napa ya Bu ya? Sakit. Itu baru anggota tubuh kita yang sakit. Bagaimana kemudian ketika nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, gambarannya melemahkan seluruh organ tubuh kita, tak dia diambil kemudian dimatikan semua fungsi-fungsi semua organ tubuh kita. Nah, itu. Kalau kebayang, ya kan, rasa sakitnya seperti itu, oh berarti wajar. Ya Bu ya, wong lagi satu gigi aja yang sakit, itu satu gigi itu udah bikin kita nggak bisa tidur. Bagaimana kalau 32 gigi kita sakit barengan? Aduh, udahlah ya. Nah, itu bagaimana kemudian kalau seluruh tubuh kita itu sakitnya barengan, fungsinya sudah dihentikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala barengan, ya kan? Maka kebayang bagaimana rasa sakitnya. Ya, kira-kira begitu. Maka kalau digambarkan sakit orang sakaratul maut itu seperti ada pohon berduri yang dimasukkan ke tubuh, setiap duri terikat pada satu sel tubuh kita, ya urat-urat tubuh kita, kemudian dicabut sedemikian rupa. Gambarannya seperti kalau lagi satu organ itu sakit, tapi ini semua organ yang kemudian diberhentikan fungsinya. Kemudian, itu Bu Yusti ngomongnya ngeri banget. Ini fakta Bu. Saya berbicara fakta. Tadinya saya mau nggak ngomong, ya kan? Takutnya Ibu nanti nggak bisa tidur. Ya. Loh ini ngeri banget, nanti kalau kadang ngaji Bu Isti ngaji saya nggak usah datang kan. Ya, tapi ibu-ibu, ya kan, Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama orang mukmin. Ya, dalam sebuah hadis, ya kan, Rasulullah menyampaikan ya tentang apa yang disampaikan oleh malaikat maut. Malaikat maut bilang kepada Rasulullah begini, aku itu kepada orang mukmin ya sangat sayang sekali dan sangat berhati-hati ketika mengambil ruhnya. Artinya apa yang tadi diceritakan, rasa sakit sakaratul maut itu umum. Bagaimana kemudian nanti kita ajarin bagaimana supaya gitu ya sakaratul maut itu bukan lagi sesuatu yang menyeramkan, ya Bu. Tadi kuncinya di awal kita sudah sampaikan. Yang penting Ibu ridho, senang mau ketemu sama Allah. Itu kunci yang pertama. Ya Bu ya, catat benar itu. Ya. Nah, ternyata dari sisi malaikat pun dia berkata begitu. Aku tuh hati-hati banget kalau mencabut nyawanya orang mukmin. Dicabut pelan-pelan. Makanya kalau saya tadi bilang ya, malaikat mau datang kepada kita tok pun bilang salam, izin dulu, itu ada dalilnya ya. Kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang mukmin ya, malaikat maut itu datang gak yang menyeramkan, tidak. Dia datang dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang baik ya Bu. Dia seperti orang yang kita suka datang. Terus kemudian dia salam, Assalamualaikum, ya kan? Saya menyebut nama buat contoh, takutnya nanti ada orangnya tersinggung gitu. Nama saya aja lah ya. Ya istiatul ma'rufah gitu ya. Sekarang sudah waktumu, kata malaikat ya. Izin aku mencabut nyawamu. Maka malaikat akan mengambilnya pelan-pelan dari ujung kaki pelan-pelan, takut menyakiti kita. Ya. Tapi dengan kita menghadapi sakaratul maut itu, Allah menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat ketika
ketika nanti kita wafat. Bagaimana raudhahnya kita dikubur, ya Bu, taman surga dikubur. Nanti kalau sudah, nanti kamu dapatnya ini, pahala kamu ini. Maka sakit itu tidak akan mendominasi rasanya kita. Jadi pelan-pelan. Ketika sudah diangkat kemudian dibawa oleh malaikat, itu Masya Allah, dibawa rohnya, baunya harum wangi. Sampai seluruh malaikat yang ada di langit mereka takjub. Ini ruh siapa yang kau bawa, hei malaikat? Ya. Maka nanti akan dikatakan, ini rohnya Istiatul Ma'rufah binti Marsan Maliki, gitu ya Bu ya. Amin ya. Ya, yang solihah waktu di dunia amalnya baik. Amin. Amin. Ya, yang istiqomah mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bu ya. Dan semua akan takjub, Masya Allah, dan menjadi perhatian para malaikat semuanya. Diletakkan di tempat yang indah. Itu orang mukmin. Betul Bu? Ini orang mukmin tuh begini, ya. Mana dalilnya Ustazah? Ibu buka surat Fusilat ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mereka qalu mengatakan, Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Ya, ucapan kalimat la ilaha illallah dibawa sampai mati, sampai ujung akhir hidupnya. Kemudian apa? Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah bukan hanya pada kalimat tauhid, dia istiqomah dalam amal soleh. Bu, akidahnya istiqomah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kebiasaannya adalah amal soleh, lisannya amal soleh, lisannya baik, ucapan yang baik, pikirannya baik, hatinya baik, perbuatannya baik. Dan itu istiqomah dia kerjakan baik terus sepanjang hidupnya, berusaha untuk menjadi orang baik, ya. Kemudian ibadahnya istiqomah, sholatnya wajib jelas dikerjakan, ya. Apalagi sunnah-sunnah dia kerjakan, entah apa-apa, sedikit-sedikit tapi istiqomah. Ini maksudnya, ya Bu, istiqomah di sini. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat datang kepada dia pada waktu kapan? Satu, para mufassir mengatakan pada waktu sakaratul maut. Dua, pada waktu dikubur. Tiga, pada waktu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalul malaikah ada di tiga tempat ini. Satu, pada waktu kapan tadi Bu? Sakaratul maut. Dua, pada waktu kapan Bu? Dikubur kita. Ketiga, pada waktu kapan Bu? Dibangkitkan. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Hei kamu orang yang beriman kepada Allah, istiqomah dalam imanmu, istiqomah dalam amal solehmu, la takhafu, kamu jangan merasa takut. Jadi mati jangan membuat kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu merasa sedih, jangan ada kesedihan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar ya malaikat kepada dia bahwa dia orang mukmin yang seperti itu, dia akan mendapatkan syurga yang Allah janjikan kepada mereka. Masya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu di sini maksudnya adalah Allah. Ya Bu ya. Allah adalah apa Bu? Aulia, wali itu apa Bu? Penanggung jawab. Ya Bu? Penanggung jawab kita di dunia dan di akhirat.
akhirah. Itu orang yang istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam amal solehnya. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, orang yang paling cerdas itu adalah, ya, orang yang dia mempersiapkan kematian. Dia tahu tentang kematian, dia persiapkan kematian, ya. Maka istiqomah jawabannya. Bagaimana kita mempersiapkan kematian kita? Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam kebaikan. Itu istiqomah sampai kita menghadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah nanti kita akan disampaikan, ya, bahwa dikasih kabar gembira bahwa surga, ya, berhak untuk kita tempati. Paham Bu? Ya. Ridho gak Bu kalau ketemu sama Allah? Ya kan? Dari yang mesem-mesem, dari ridho. Kalau memang sudah waktunya, jangan ragu-ragu Ibu bilang. Kalau memang sudah waktunya, kami ridho. Betul Bu? Kan jangan takut Bu bilang. Karena waktu seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tuqaddimu sa'ah wa la tuakhiru sa'ah. Tidak akan dimajukan walau 1 jam, juga tidak akan diakhirkan walau satu jam. Kalau memang sudah waktunya, kita ridho, ya Bu, nggak akan marah-marah. Begitupun kasih tahu anak-anak kita, ya Bu, kasih tahu orang-orang yang mencintai kita. Kalau memang waktunya Allah memanggil, berarti sudah waktunya habis, ya kan? Jatah di dunia kita sudah habis, maka kalian harus ridho, ya Bu, supaya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan kita, ya, adalah lapang, menjadikan kita lapang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya. Engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Di surat Al-Ahzab ayat 16 Allah menyampaikan, "Qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli." Tidak akan berguna bagimu lari menghindari maut jika kamu lari dari mati atau perang. Karena demikian keadaannya, maka kewajiban seorang muslim harus siap-siap benar-benar untuk mempersiapkan kematian sebelum tiba. Jadi bukan karena perang Bu, bukan karena bepergian, bukan karena naik kereta api, ya Bu ya, tapi memang Allah sudah tetapkan waktu dan ajalnya, ya. Ibu ingat Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu dari masanya Rasulullah SAW beliau masuk Islam, ya, sampai masanya Abu Bakar As-Siddiq, sampai masa Umar bin Khattab. Dia selalu menjadi panglima perang, ya Bu, selalu menang, jadi panglima perang yang ditakuti oleh musuh. Tapi Ibu tahu di mana beliau meninggal? Berapa ratus peperangan yang dia pimpin, ya Bu? Tapi beliau meninggal di atas kasur, tidak meninggal di medan perang. Karena memang ketetapannya begitu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, ya Bu ya. Inginkanlah mati yang jika benar-benar dalam keimanan. Kita minta kematian yang kita ada dalam keimanan. Kita doa, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Kan gitu ya Bu? Ya Allah bihusnil khatimah wa fi sabilillah. Ibu cari, kok wa fi sabilillah? Iya, cari jalan kematian yang itu menunjukkan kita sebagai orang yang berjalan di masa hidup kita, berjalan dalam fi sabilillah. Caranya bagaimana? 1, Ibu bantu saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang berjuang, ya Bu ya. Berapapun Ibu punya amal, ya, untuk istiqomah ke sana. Ada sedekah Ibu, entah itu zakat ataupun infak atau apapun yang kita istiqomahkan untuk kita kirim ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu
seperti kita pergi berperang.